Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya rindu malam hari ini mau membagikan suatu tema yang penting buat kita ya. Tentang suatu tema yaitu kebangunan rohani, di mana kita gereja Tuhan hari-hari ini sangat membutuhkan yang namanya kebangunan rohani. Kita perlu pemulihan dari Tuhan. Gereja kita perlu pemulihan dari Tuhan. Bangsa kita perlu pemulihan daripada Tuhan. Rumah tangga kita perlu kebangunan rohani, pemulihan daripada Tuhan. Karena seluruh makhluk, seluruh dunia sedang mengalami penderitaan. Dan mereka sangat merindukan, sangat menantikan saat-saat di mana anak-anak Allah menyatakan diri. Siapa itu? Malam hari ini saya percaya kitalah yang sedang dinantikan oleh segala makhluk itu. Bangsa kita sedang menantikan kita. Kota-kota di mana ada kegelapan sedang menantikan gereja Tuhan. Malam hari ini saya mau membagikan tips sederhana bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani yang sejati. Kebangunan rohani dimulai daripada diri kita sendiri. Itu akan seperti tetesan air ya, akan ada gelombang yang akan terus menyebar semakin besar. Jika kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi, maka keluarga kita akan mengalami kebangunan rohani. Gereja kita akan mengalami kebangunan rohani. Kota kita, bangsa kita juga akan terdampak oleh kebangunan rohani yang akan kita alami. Saya mau membagikan tips sederhana bagaimana Bapak Ibu mengalami kebangunan rohani. Ya, sangat sederhana dan saya percaya kita semua bisa. Kuncinya sangat sederhana. Kita akan lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Ya, di sini sangat sederhana, Bapak Ibu. Kalau biji gandum ini menggambarkan tentang Yesus, ya, bagaimana Yesus mati dan bangkit. Kalau Yesus tidak mengalami kematian secara jasmani, maka Bapak Ibu tidak akan diselamatkan. Seluruh dunia tidak akan diselamatkan. Sama seperti biji gandum. Kalau biji gandum itu tidak mati terlebih dahulu, dia akan tetap satu biji. Tidak bermultiplikasi, tidak berpengaruh apa-apa, cuman satu biji. Tetapi apabila dia mati dan dikuburkan di tanah, dia akan tumbuh dan berbuah, bermultiplikasi begitu banyak. Ya, kuncinya sederhana. Kalau Bapak Ibu ingin kebangunan rohani, kuncinya ini. Kita harus mengalami kematian terhadap diri sendiri yang pertama, dan yang kedua adalah kematian terhadap dosa. Apa itu kematian terhadap diri sendiri? Di Yohanes dikatakan apa yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Tuhan. Saya mau bagi menjadi 3 pokok ya. Mati terhadap diri sendiri itu yang pertama adalah mati terhadap keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Alkitab berkata perbuatan daging telah nyata. Pertikaian, kemarahan, perpecahan, percabulan, pembunuhan, penyembahan berhala, pertengkaran, dan segala macam kejahatan. Itu adalah perbuatan daging. Alkitab banyak menceritakan tentang kisah-kisah bagaimana tokoh-tokoh Alkitab juga jatuh dalam perbuatan daging. Contoh Daud ya. Ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya, dia melihat perempuan mandi dan dia birahi dan jatuh dalam dosa seks. Itu adalah tabiat daging. Siapa lagi? Saul. Bagaimana Saul jatuh di dalam iri hati waktu melihat Daud lebih dipakai Tuhan luar biasa. Banyak contoh-contoh di Alkitab
supaya kita belajar kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Keinginan daging adalah tabiat manusia, tabiat dosa. Kita sering bergumul untuk melawannya. Ya, tabiat dosa ini tidak bisa hilang, Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, tabiat dosa ini masih ada. Tetapi tabiat dosa ini bisa kita matikan, bisa kita salibkan dengan cara apa? Tidak menuruti keinginannya. Apabila Bapak Ibu difitnah dan keinginan daging berkata, saya akan balas dendam kepada orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu memilih, enggak, saya tidak mau mengikuti keinginan daging. Saya mau mengampuni orang tersebut. Bapak Ibu menang terhadap keinginan daging. Sederhana sekali sebenarnya. Mari jangan turuti apa yang daging kita inginkan. Ketika bangun tidur, daging kita masih ingin tidur, masih ingin bermalas-malasan. Padahal hati kita, roh kita ingin berdoa menyembah Tuhan. Jangan ikuti keinginan dagingmu. Bangun dari tempat tidurmu dan berdoalah. Sederhana. Berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada daging. Ya. Yang kedua adalah keinginan mata, ya. Apa itu keinginan mata? Keinginan mata adalah haus akan perkara-perkara duniawi. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, bagaimana iblis menunjukkan kepada dia harta benda di dalam duniawi. Apabila engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan berikan seluruh harta ini kepadamu. Iblis berkata seperti itu, ya. Keinginan mata adalah haus akan perkara-perkara duniawi. Manusia pada umumnya selalu punya mental kurang, ya. Sudah dikasih hati ngerogoh rempelo, itu bahasa Jawanya. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, dikasih tiga minta empat. Itu manusia selalu kurang, kurang dan kurang. Alkitab menggambarkan itu seperti lintah, ya. Lintah itu berkata untukku dan untukku. Kalau kita pelajari, lintah itu punya dua mulut, ya. Dua-duanya dipakai untuk makan. Artinya apa? Kurang, ada nafsu rakus, Bapak Ibu. Sudah punya mobil satu, pengen mobil dua. Sudah punya rumah bagus, pengen yang lebih bagus. Ini keinginan mata bangsa Israel. Dia sudah dikasih makan roti oleh Tuhan, mana surgawi yang keluar. Tetapi mereka menginginkan apa? Daging. Sudah dikasih daging, kurang lagi. Akhirnya Tuhan murka kepada kerakusan daripada bangsa Israel. Hati-hati kita terjebak dengan yang namanya keinginan mata. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus punya gaya hidup yang sederhana, ya. Meskipun dia raja, tapi dia tidak memakai pakaian raja. Dia hidup sederhana sebagai tukang kayu. Lahir di palungan, lahir di kandang binatang. Bahkan Alkitab berkata bahwa anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Maukah kita mempelajari teladan daripada Yesus? Hidup sederhana. Yohanes Pembaptis hidup sederhana. Makanannya cuma belalang dan madu hutan. Alkitab berkata asal ada makanan, pakaian, tempat tinggal, cukuplah. Mari kita belajar mencukupkan diri, puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Belajar mengucap syukur, belajar berkata, terima kasih Tuhan. Saya cukup. Hal ini bukan berarti bahwa kita bermalas-malasan, Bapak Ibu. Tetap lakukan bagian kita yang terbaik. Tetapi jangan kita haus akan perkara-perkara duniawi, ya. Perkara-perkara duniawi, harta. Ada orang berkata harta, tahta, dan wanita. Sudah punya harta, pengen lebih banyak harta lagi, ya. Pengen jabatan lebih tinggi lagi. Seperti ini Bapak Ibu.
Mari kita matikan hal ini dari kehidupan kita, keinginan mata kita. Karena ini akan menjadi jerat yang berbahaya dalam hidup kita kalau kita tidak bersihkan dalam hidup kita, ya. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Penghalang yang ketiga adalah keangkuhan hidup, yaitu ingin dipuja, disembah seperti setan, ya. Setan itu adalah malaikat yang indah, malaikat yang paling indah bahkan di surga. Dikatakan engkau begitu cantik, tubuhmu penuh dengan alat-alat musik. Lucifer itu saya mau bilang malaikat yang sangat indah. Banyak malaikat lain mengagumi dia. Tetapi dia, meskipun dia di dalam keindahannya, dia ingin lebih. Ada keangkuhan, ada kesombongan. Dia ingin dipuja, ingin disembah seperti Tuhan. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan ingin disanjung, ingin disembah, ingin dihormati, ingin dipuja, ingin dipuji, dan segala macam bentuk daripada keangkuhan hidup. Ini sama seperti ahli Taurat dan Farisi, ya Bapak Ibu, bagaimana mereka melakukan segala sesuatu tujuannya satu, hanya ingin dihormati manusia, ingin disanjung manusia, ingin dipuji manusia. Padahal yang paling penting bukan pujian dari manusia, yang paling penting adalah pujian dari Allah. Jangan sampai hati kita haus akan pujian, haus akan penghormatan manusia, haus akan kedudukan dan segala macamnya. Kalau kita masih seperti itu, hati kita belum siap untuk diangkat Tuhan lebih lagi. Karena hati yang Tuhan mau itu bukan hati yang tinggi. Orang yang sombong menempatkan dirinya di tempat yang tinggi. Tapi hati yang Tuhan mau adalah hati yang mau merendahkan diri. Seperti Yesus, ya. Bagaimana Yesus merendahkan diri dan menjadi seorang hamba atau doulos. Maukah kita meletakkan diri kita di bawah, menjadi hamba, sudah tidak haus akan pujian manusia? Tandanya sangat sederhana. Apakah kita haus atau tidak akan pujian dari manusia? Kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan tidak ada orang yang menghargai, maka kita akan tetap bersuka cita. Tapi kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dan orang tidak menghargai dan kita marah, itu tandanya kita masih haus akan pujian dari manusia. Ya. Yang kedua adalah mati terhadap dosa, ya. Mati terhadap dosa artinya adalah kita tidak lagi hidup dalam dosa, bertekun dalam dosa, dan menjadi hamba dosa. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan masih hidup bertekun dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, ya. Segala sesuatu yang melanggar firman itu adalah dosa. Banyak kita yang masih bertekun dalam dosa, bertekun menjadi hamba dosa, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kubangan dosa. Ada kelemahan-kelemahan tertentu yang tidak kita bereskan. Ada orang yang lemah di mulutnya, suka marah-marah. Ada orang yang kelemahannya di matanya. Ada orang yang kelemahannya di harta, di uang, dan segala macam yang lain. Kita harus bereskan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh berkecimpung dalam dosa lagi, tidak hidup di dalam dosa lagi, apalagi menjadi hamba daripada dosa. Jika kita masih hidup di dalam dosa, menjadi hamba dosa, kebangunan rohani tidak akan terjadi dalam kehidupan.